Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala ma'is zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzal 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an, amma ba'du. Ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus kepada diri saya sendiri, supaya kita tidak bosan-bosannya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita bersama-sama memasuki bulan Dzulqa'dah, di mana di bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan keberangkatan para jamaah haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Yang tentunya ini adalah kegembiraan kita bagi seluruh umat Islam, yang mana selama 2 tahun ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk diliburkan melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini dengan kasih sayang Allah kembali menakdirkan kita bisa bersama-sama menyaksikan kepergian keluarga dan saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya impian terbesar kita sebagai seorang muslim adalah ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu kita bersama-sama menunaikan ibadah haji. Dan yang pasti setiap doa akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Kita semua diberikan kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima sebelum ajal menjemput kita. Nah, tentunya untuk mencapai takdir Allah yang ditetapkan kepada kita nanti, kita menjadi jamaah haji, kita ditakdirkan bisa ibadah haji, maka ada 2 hal yang harus kita ketahui sehingga nanti ketika kita bisa melaksanakan ibadah haji, kita bisa sempurna di dalam melaksanakan ibadah tersebut, sehingga penantian kita yang panjang berujung dengan manfaat yang sangat besar, hikmah yang sangat besar dari ibadah haji yang bisa kita laksanakan. Ada 2 hal yang harus kita ketahui, bahwa yang pertama, seseorang yang akan berangkat haji, bekal yang paling utama dan bekal yang paling penting adalah dia harus memiliki ilmu tentang ibadah haji. Karena sangat disayangkan ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah haji, dia mengorbankan begitu banyak uang, dia mengorbankan waktu yang sangat panjang, dia berjuang dengan rasa lapar, haus, lelah, dan letih, ternyata tidak mendapatkan manfaat yang besar diakibatkan karena tidak tahu tentang rukun, sunnah, dan seputar tentang ibadah haji. Maka sebelum Allah menakdirkan kita menjadi seorang haji, kita harus mulai membekali diri kita mulai dari sekarang untuk mengetahui ilmu-ilmu seputar ibadah haji, sehingga nanti ketika kita haji, kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, untuk apa saya belajar ibadah haji, mengetahui tentang ilmu ibadah haji, toh nanti ketika sampai di tanah suci tinggal melihat orang lain melaksanakan, saya tinggal mengikuti.
Untuk apa saya mengetahui banyak ilmu tentang ibadah haji, toh nanti ada pembimbingnya. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memahami tentang esensi dan makna dari haji, yang mana dia tidak mengetahui bahwa haji harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan niat dan tekad yang kuat, serta harus sempurna rukun dan sunnahnya, sehingga mendapatkan kemanfaatan yang besar dari ibadah haji. Apalagi ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu, khususnya ilmu agama yang pokok, adalah kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Kita tidak tahu takdir apakah kita bisa berangkat ibadah haji atau tidak, tetapi menuntut ilmu agama, salah satunya tentang pengetahuan seputar haji, diwajibkan kepada kita, sehingga nanti ketika tiba masanya takdir mendatangi kita bisa melaksanakan ibadah haji, kita bisa mengetahui dan menjalankan dengan ilmu yang telah kita pelajari. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita tidak boleh mengabaikan ilmu? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah sholat malam, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya kecuali hanya rasa lelah akibat dari begadang. Maka hikmah dari hadis ini, ibadah yang tanpa disertai dengan ilmu maka hanya mendapatkan kelelahan tanpa ada manfaat sama sekali. Maka sebagai seorang muslim, ayo kita semangat mempelajari seputar tentang ilmu agama Islam, sehingga sholat kita menjadi baik, puasa kita menjadi baik, haji kita juga menjadi baik. Yang kedua, hal penting yang harus kita ketahui seputar tentang ibadah haji, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan ibadah haji dengan keistimewaan yang tidak diberikan pada ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu keistimewaan ibadah haji adalah Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang tidak sengaja maupun tidak disengaja. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja falam yafus wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji lalu mohon maaf dia tidak melaksanakan hubungan suami istri selama ibadah haji dan tidak melakukan dosa besar ketika pelaksanaan ibadah haji, maka ia akan kembali bersih dari dosa-dosanya sebagaimana seperti saat dia dilahirkan dari rahim ibunya. Hadirin rahimahumullah, syarat agar ibadah haji bisa menghapus seluruh dosa dan menjadikannya bersih dari dosa seperti anak yang dilahirkan dari rahim ibunya, maka yang pertama harus diawali dengan niat yang baik. Niatnya harus murni, tulus dan ikhlas, tidak mengharap tentang kepentingan duniawi, tidak dicampuri urusan kepentingan duniawi, tidak untuk membanggakan dirinya. Karena berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian ketika dia pulang, dia marah kalau tidak dipanggil dengan sebutan haji, karena dia merasa telah mengeluarkan uang yang banyak untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, harta yang menjadi bekal hajinya harus berasal dari harta yang halal. Jangan sampai hartanya hasil dari menipu, jangan sampai hartanya dari barang yang haram, jangan sampai hartanya dari riba, karena akan tertolak semua ibadahnya apabila dia tidak menggunakan harta yang halal untuk menjalankan ibadah hajinya. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan di masa lampau. Dia punya keyakinan bahwa ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang dia miliki. Maka ketika melaksanakan ibadah haji, miliki keyakinan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dan miliki
taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, sehingga dia berjanji untuk tidak mengulangi setiap kesalahan yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah haji di sisa umur kita, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan teman-teman kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dilancarkan perjalanannya, diselamatkan sampai pulang ke rumah, dimudahkan ibadahnya, diterima seluruh ibadah hajinya, dan diampuni seluruh kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tublina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.